kita lihat bahwa survei yang sudah dipublish dari Saiful Mujani, elektabilitas Prabowo itu menjadi 51%. Oh, tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan 51%. Kemudian tiba-tiba ada lagi nih dari indikator. Katanya nggak resmi beredar, ya kan? 49% tingkat kepuasan kepada Presiden Prabowo. Pertanyaan paling menariknya kan kenapa kan gitu kan? Kenapa itu? Nah, sebetulnya kalau kita menganalisis situasi sosial, politik, ekonomi yang berkembang di masyarakat, siapapun saya kira bisa secara langsung merasakan memang evaluasi atau keadaan yang negatif itu memang terasa kan? Saya pikir Presiden udah punya data, tinggal bagaimana mengevaluasi. Kalau saya pikir problemnya selain sistem, aktor memang. Memang untuk mengembalikan semangat publik, maka paling mendesak juga termasuk membenahi aktor-aktor pemerintahan. Nah, kebayang kalau misalnya Pak Prabowo punya banyak menteri, tapi jarang berkomunikasi dengan masyarakat, ya bagaimana kemudian masyarakat bisa berempati? Ini kan kalau kita pakai teorinya Pak Harto, sebetulnya simpel saja, perut rakyat aja dijaga. Ini semua gitu ya, itu kan perlu ditata pola komunikasinya. Sudah sampai mana? Ibaratnya ginilah, Pak Prabowo ini sedang menciptakan bendungan besar, yang bendungan besar akan jadi sumber air. Kalau air itu akan dialirkan, kita semua akan kebagian air. Air bisa untuk minum, bisa untuk ini, untuk pertanian, untuk apa saja, karena salah satu sumber kehidupan kan air. Saya setuju itu. Nah, airnya ini ditunggu Bang. Ini air sudah sampai mana kita nggak tahu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk para penonton Unpacking Indonesia, Majelis Antitesis. Iya. Salam kepada Pak narasumber, kawan-kawan saya semua ini, ya kan? Yang dibicarakan di balik podcast ini tadi seru juga, tapi tidak boleh dibawa ke dalam podcast ini. Di spill ya. Langsung aja kita ingin membahas hasil survei mengenai elektabilitas serta tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan lain-lain. Bagaimana bukan kinerja Presiden aja, menyangkut masalah partai, ya. Ada partai yang naik, ada yang turun, ada yang dari 2% ke 4% kan. Yang paling menarik itu kan Gerindra dengan PSI ya. Nah ini juga cukup luar biasa gitu. Kalau yang lain-lain datar aja lah, biasa aja itu. Nah, di sebelah kanan saya ini Bung Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina. Masih di Paramadina? Masih. Jawabannya masih. Kita ya karena Lacarmil kan kita nih. Ya. Masih. Kemudian Profesor Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik OGM. ya, makasih Bang. Yang lebih banyak tinggal di Jakarta. Siap Bang. Saya kena tipu juga tadi, saya pikir jauh-jauh dari UGM. Lalu Jauh beneran kemarin. Bung Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Ini lembaga survei Indonesia, bukan lembaga studi ya. Bukan Bang. Ada kawan kita masih muda sekali. Enggak sekali, masih muda aja. Siapa? Ikrama Masloman, peneliti senior LSI Denny JA. Sudah tidak di LSI Bang. Oh, SSI Bang. Sudah tidak di LSI, jadi sekarang Sintesa Strategi Indonesia. Sintesa. Anggotanya Bang Jayadi di Persepi sekarang. Ini hebat sekali ini. Sintesa, antitesanya kapan? Tahu-tahu masuk sintesa aja. Itu hasil dulu beberapa tahun yang lalu di sini Bang. Oh ya, boleh. Ya, kita membahas itu dan kita lihat bahwa survei yang sudah dipublish dari Saiful Mujani, elektabilitas Prabowo itu menjadi 51%. Oh, tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan 51%. Kemudian tiba-tiba ada lagi nih dari indikator. Katanya nggak resmi beredar, ya kan?
49% tingkat kepuasan kepada Presiden Prabowo. Nah, tentu ini menarik, tetapi Gerindra itu meningkat jauh, ya. Kalau kita lihat kan Gerindra itu sekarang menjadi 16,9%. Ya, PDIP turun jauh dari 16 sekian menjadi 11,7. Nah, jadi ya kita kira-kira membicarakan sekitar masalah itulah. Dan kita tahulah yang paling rajin ini dan paling jelimet mengikuti persoalan ini pasti Jayadi ya. Kita minta dulu tanggapannya, analisis dari Bung Jayadi. Silakan, Bung. Baik, makasih Bang. Kalau jadi yang menarik itu untuk tidak hanya melihat satu poin data ya. Misalkan yang tadi Bang Zulfan sebut, tingkat kepuasan 51 menurut versi yang dirilis oleh SMRC, tapi kan ada yang beredar yang katanya tidak dirilis tapi beredar gitu, bahkan ditulis di media massa oleh beberapa media massa, 49%. Kalau kita menghitung margin of error, dua angka itu mirip sebetulnya. Margin of errornya survei SMRC itu kan 3,7. Sementara kalau yang indikator itu margin of errornya itu 1,5%. Jadi dua itu kira-kira sama lah. Di kisaran 50-49 gitu ya. Nah, tapi yang menarik itu membandingkannya dengan bagaimana tingkat kepuasan itu sebelumnya gitu, Bang. Nah, kalau kita bandingkan dengan sebelumnya memang terlihat jelas ada penurunan yang sangat signifikan. Kalau kita lihat misalnya Januari 2025, itu kan ada survei paling tidak 3 lembaga tuh waktu itu, Indikator, LSI, kemudian Kompas. Itu sampai 81 kan. Jadi kalau kita lihat dua titik itu terjadi penurunan sangat tajam. Itu artinya ada evaluasi yang cenderung negatif dari masyarakat kepada presiden dan pemerintahannya. Itu satu. Yang kedua, angka tingkat kepuasan 51 itu kalau untuk standar Indonesia termasuk kategori rendah. Gitu. Kalau Jokowi dulu paling rendah berapa? Jokowi pernah di bawah 50, 49 kalau nggak salah, tapi itu Juni 2015. Setelah itu nggak pernah. Juni 2015 itu penjelasannya satu aja, karena Jokowi menarik subsidi BBM. Meskipun tidak seluruhnya, tapi sebagian besar ditarik sehingga harga menjadi sangat meningkat. Tapi setelah itu dia nggak pernah 50-an. Ya rata-rata 65 sampai 70-an di periode pertama, di periode kedua mirip tapi sempat mencapai 80-an gitu. Jadi memang kalau kita bandingkan Pak SBY pernah juga di bawah itu tapi tidak jarang dapatnya 50-an itu atau di bawah 50. Jadi kalau lihat dari sisi ini dari angka 80 ya kalau Prabowo. Ya, dari 81 pada Januari 2025 menjadi 49 atau 51 di 2 tahun kemudian lah ya, hampir 2 tahun. Itu saya kira sangat signifikan tuh penurunannya. Berarti kan ada hal-hal yang harus bisa menjelaskannya gitu kan, mengapa begitu. Lalu soal partai, tadi Abang sebut juga kan Partai Gerindra meninggi gitu. Memang kalau dibandingkan dengan perolehan suara Partai Gerindra 2024 itu kan di kisaran 12% ya. 2024 itu sekarang kalau di indikator itu sekitar 19%, di SMRC itu sekitar 15 lah ya gitu ya. 16,9. Sekitar 17. Itu juga mirip lah. Memang meningkat, tapi biasanya partai petahana itu jauh lebih tinggi dari itu biasanya, Bang. Maka kalau di tahun 2025 pada Januari itu Gerindra bahkan di atas 30. Jadi meskipun dibandingkan dengan pemilu 2024 Gerindra itu meningkat, tapi kalau lihat trennya Gerindra juga mengalami penurunan. Seperti PDIP kemarin lah ya. Ya, sama lah. Sejalan dengan penurunan yang dialami oleh Presiden Prabowo. Begitu. Nah tentu pertanyaan paling menariknya kan kenapa kan gitu kan? Kenapa itu? Nah sebetulnya kalau kita menganalisis situasi sosial, politik, ekonomi yang berkembang di masyarakat, siapapun saya kira bisa secara langsung merasakan memang evaluasi atau keadaan yang negatif itu memang terasa kan. Pertama misalnya faktor yang paling menonjol adalah ekonomi kan. Ekonomi itu
3 bulan terakhir misalnya dari segi inflasi itu 3 bulan terakhir itu naik dari sekitar 2,4 menjadi 3,4 sekarang. Bulan Juni ya, Juli belum, saya nggak tahu Juli. Jadi itu naik. Kemudian harga rupiah juga melemah, ya, rupiah melemah. Kemudian evaluasi masyarakat terhadap keadaan ekonomi di survei itu juga terlihat sangat negatif kan. Kalau nggak salah ada 40% masyarakat menilai ekonomi mereka negatif, yang menilai positif kurang dari hanya sekitar 20%. Jadi evaluasi ekonominya negatif, indikator ekonominya juga negatif. Lalu yang evaluasi terhadap keadaan politik, hukum, dan pemberantasan korupsi juga negatif. Hanya satu yang masih positif, yaitu keamanan. Tapi keamanan pun agak menurun, tetap positif tapi menurun. Jadi kalau dilihat dari sejumlah faktor itu, wajar kalau kemudian tingkat kepuasan menurun. Nah, jadi kondisi-kondisi umum. Kok yang lain adalah kebijakan. Ada 2 atau 3 kebijakan yang paling memperoleh respon negatif masyarakat belakangan. Yang tadinya positif ya, kita tahu, yaitu MBG. MBG itu positif sekali di awal-awal 2025, persepsi masyarakat ya. Dukungan masyarakat terhadap program MBG itu di atas 70% sebelumnya. Sekarang yang menyatakan puas dengan program itu cuma di kisaran 20-30% saja. 60% menyatakan tidak puas. Tingkat dukungannya juga sudah terbalik. Yang mendukung jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak mendukung. Jadi padahal ini kan salah satu program yang paling diunggulkan oleh pemerintah. Itu jadi evaluasinya negatif. Yang satu lagi KDMP kan, Koperasi Desa Merah Putih. Itu juga evaluasinya negatif. Jadi dari segi kondisi makro negatif, dari segi evaluasi kebijakan, terutama kebijakan prioritas negatif. Nah, ditambah beberapa hal yang bisa kita kategorikan hal-hal yang non fundamental, yaitu komunikasi kebijakan dan komunikasi politik secara umum. Kan komunikasi kebijakan misalnya ada banyak kebijakan yang menurut para ahli kebijakan terlihat tidak jelas gitu, ujuk-ujuk ya. Kemudian prioritas dan dasar pemikiran juga tidak jelas, tahu-tahu ada gitu ya. Yang belakangan sedang jadi polemik adalah soal pendirian Universitas Republik Indonesia misalnya, yang katanya akan mendirikan 10. Itu juga dari sisi bagaimana itu dikomunikasikan ke masyarakat, kebijakan itu juga cenderung menjadi polemik sehingga dia negatif. Mungkin yang maksud prosedural ya, prosedurnya ya. Ya, prosedur juga idenya segala macam itu yang menjadi persepsi negatif masyarakat. Lalu komunikasi politik secara umum. Ya, baik dari presidennya maupun dari para pembantu presiden yang seringkali dikritik oleh para ahli komunikasi politik seperti Bang Hensat dan Profesor Nyarwi ini. Jadi kalau kita lihat sejumlah faktor itu yang cenderung memang negatif, saya kira memang wajar kalau terjadi penurunan tingkat kepuasan, Bang. Tapi kalau kita lihat kan, artinya upaya-upaya penyelesaian problem-problem ekonomi dan keuangan, termasuk pasar modal, OJK, semuanya kan, Dasko kan bagian dari Gerindra. Nah, dia kan banyak menyelesaikan kan, dengan menggunakan posisi sebagai wakil ketua MPR, DPR, itu kan seharusnya positif ya. Kenapa itu tidak berdampak kepada kabinet ya? Ya, karena yang terasa oleh masyarakat kan yang real. Misalnya, ada upaya untuk menstabilkan rupiah terhadap dolar kan. BI misalnya menaikkan BI rate sampai berapa kali gitu kan. 5,75 terakhir yang kita dengar itu. Tapi sampai sekarang dolarnya bandel aja tuh. Hari ini saya cek masih 18 kan? Iya. 18 lagi gitu. Sempat turun sedikit 17.900 beberapa waktu lalu, sekarang balik lagi. Jadi betul ada upaya-upaya yang Abang sebut itu, tapi kan tidak terasa kan, tidak terlihat di masyarakat. Upaya untuk menstabilkan harga BBM, ada tampaknya, tapi kan ujung-ujungnya harga BBM naik kan gitu. Walaupun yang naik masih yang tidak bersubsidi ya. Tapi kan dampaknya ke masyarakat sudah langsung terasa itu. Di dalam survei, berbagai survei yang kita lihat termasuk di survei-survei yang ada yang beredar ini,
70% masyarakat mengatakan bahwa harga-harga barang itu jauh lebih mahal sekarang. 70% yang merasakan itu. 70-an% juga mengatakan daya belinya menurun, gitu. Jadi ketika ditanya mengapa ekonomi Anda terasa lebih negatif, apakah karena pendapatan menurun atau karena harga barang-barang naik? Lebih dari 70% mengatakan dua-duanya. Nah, itu kan yang terasa oleh masyarakat, gitu. Jadi meskipun memang terlihat ada upaya pemerintah untuk itu, tapi kan yang dinilai masyarakat kan yang dia rasakan dulu. Ya. Itu saya kira yang menyebabkan, ini kan evaluasi masyarakat nih. Jadi publik kan melihat dari sisi itu. Oke, kita ke mantan LSI DNJA. Sekarang SSI. SSI. Iya. Jadi SSI kita nggak diperkenalkan antitesisnya, tiba-tiba masuk ke sintesis. Nah, ini. Silakan, Bung. Ya, baik Bang. Jadi saya sebenarnya mau melihat sisi lain sebenarnya. Karena kan survei ini kan pasti bergulir. Karena kan ada banyak lembaga survei yang tentu melakukan aneka survei. Tapi saya mau memotret ya tanggapan pemerintah sebenarnya. Ini semacam kritik yang konstruktif ya menurut saya. Karena gini Bang. Karena setelah survei ini keluar ya, ini walaupun bukan SSI yang laksanakan, tapi kita lihat ini sebagai lembaga kredibel, ini responnya kurang terlalu memuaskan publik ya. Misalnya kayak ada yang mengatakan bahwa Respon dari pemerintah bahwa tunggu aja nanti naik juga kan gitu. Ini saya nggak bisa bayangkan nih kalau para juru bicara ini menangani yang real, misalnya profesinya kayak dokter kan. Misalnya Bang Hensat, dok saya nih panas saya tinggi kan gitu. Ntar juga turun. Nanti dia turun. Sedangkan publik atau Bang Hensat ini sebagai pasien ini kan ingin cari tahu ini diagnosanya apa kan gitu. Diagnosanya apakah makanannya kah atau ada pola hidup misalnya, sehingga kita mendapatkan suatu yang konstruktif kan gitu. Ketimbang denial bahwa survei ini dianggap sebelah mata ya. Karena menurut saya nggak ada yang ditakuti dari survei kok. Misalnya kayak ada juga menteri yang mengatakan kita kerja bukan buat survei. Saya pikir itu juga keliru ya. Karena survei ini bukan soal lembaganya, bukan soal SSI-nya, bukan kedai kopinya, bukan LSI atau SMRC, tapi opini publik yang coba direkam di survei. Sehingga kalau menurut saya ketimbang denial, lebih baik publik ingin ada interaksi ya. Kemudian menyatakan bahwa memang hari ini kita masih punya tantangan, kan baiknya kan seperti itu Bang. Nah, karena kalau saya lihat di survei ini nggak ada yang ditakuti Bang, karena nggak ada sentimen yang abadi yang saya sering bilang gitu ya. Kemudian persepsi publik itu kayak survei ini kan ibaratnya kalau dinamika politik pemerintahan itu video Bang, panjang, survei ini hanya foto Bang. Dia hanya memotret di tanggal tertentu, periodisasi tertentu. Artinya di periodisasi ini sentimen publiknya atau opini publiknya seperti itu, bahwa ada misalnya ada penurunan ya dukungan. Tapi kan ini nggak berlaku abadi kan gitu. Nah, yang paling penting adalah merespon ini. Nah, kalau catatan tadi memang kalau saya baca juga surveinya, memang tantangannya di ekonomi Bang. Nah, di ekonomi termasuk yang berhubungan dengan basic need publik lah, termasuk energi, dan semestinya kan ada upaya-upaya seperti kemarin kan juga terbukti berhasil ketika BBM non subsidi nggak dinaikkan kan juga publik nggak terlalu. Nah, kemudian misalnya kayak salah satu catatan dari Bang Jayadi tadi soal daya beli ataupun misalnya kebutuhan bahan pokok yang meningkat ya. Kan ada juga jawaban dari, saya pikir bagus juga, bahwa inflasi ini masih walaupun ada kenaikan masih terkendali dan kenaikannya tidak lebih cepat dari beberapa negara di regional kan. Nah, tinggal disampaikan bahwa yang lagi dihadapi apa, kemudian publik juga harus diajak dialog kan gitu. Ketimbang polanya defensif ini Bang, ya kan? Istilahnya kan perang kognitif gitu ya dengan publik, menjelaskan kan bukan perang. Publik ingin melihat bahwa negara hadir ya, bukan hanya memberikan program tapi ikut menjelaskan. Nah, catatan ini memang sinergi dengan riset SSI yang sempat kita rilis Bang, bahwa dari kata kunci Prabowo Subianto yang waktu itu
yang ada 320 juta sekian terpaan, ini yang berkaitan dengan para menterinya kurang dari 20%. Ya, nah, angka-angka ini kan sebenarnya jadi catatan bahwa ternyata bukan hanya programnya yang nggak baik, tapi disiplin koalisi minimal untuk menyamakan frekuensi percakapan, frekuensi komunikasi sehingga pada level yang sama, sehingga publik juga merasa bahwa masalah mereka ini walaupun belum teratasi tapi terjawab dulu. Karena kalau saya soal elektoral itu urusan nanti, tapi yang paling penting adalah menjaga optimisme publik. Jangan sampai jadi pesimis. Lebih parah lagi kalau udah skeptis atau sinis kan gitu. Nah, kita kan nggak ingin ada di arah sinis ya, karena kita ingin negara juga stabil sehingga ini kan masih ada menjelang 2 tahun ya. Artinya 3 tahun ini kan survei bisa jadi alarm gitu Bang, sinyal gitu ya. Nah, tinggal kita nih kalau ada alarm kayak mau bangun pagi ini kita bangun matiin alarm atau kita bangun mandi kan untuk memperbaiki, untuk mulai beraktivitas kan. Saya pikir survei ini nggak boleh dimusuhi, ini dia mitra, mungkin pilar demokrasi ya Prof ya, dalam menjadi penyangga pemerintahan saya pikir. Gitu Bang. Ya, saya ke Bung Hensat ini, karena tadi kan bicara alarm, ya kan? Ada alarm melalui survei kepada pemerintah, mengingatkan, kan harus melakukan sesuatu. Bukan tadi kan dibilang bukan mendenial itu kan. Nah sekarang Bung Hensat, apa yang harus dilakukan ini pasca alarm ini? Sebetulnya kan kalau saya pribadi nggak terlalu kaget dengan angka 51% ini, karena jauh-jauh hari banyak ekonom kan sudah mengatakan bahwa kelas menengah di Indonesia itu berkurang 13 juta katanya. Program-program Pak Prabowo sedikit sekali yang menyasar kelas menengah atas. Program-program Pak Prabowo ini semuanya untuk menyenangkan kelas bawah, kelas akar rumput. Jadi kalau kemudian hasilnya 51% saja yang positif atau puas, saya kebayang 51% itu mungkin kurang lebih adalah kelas menengah bawah. Atau dapat dikatakan adalah kelas-kelas bawah, kelas yang menerima BLT, kelas yang menerima bansos, yang menerima MBG gitu ya, dan memanfaatkan berbagai beasiswa gitu, atau termasuk ya sekolah rakyat dan lain-lain. Jauh-jauh hari sudah dikatakan juga oleh para ekonom bahwa ekonomi keluarga ini stagnan. Jauh-jauh hari kita sudah mendapatkan sinyal tentang rohali dan rohana, rombongan jarang beli, sama apa lagi lah itu. Rombongan hanya nanya. Hanya nanya-nanya ya. Jadi sebetulnya semua simptomnya itu sudah ditunjukkan. Dan kemudian berbagai ahli-ahli di Indonesia, not to mention Nondo Ireng yang disampaikan oleh Pak Prabowo, walaupun saya paham dia bercanda, tapi tetap aja pasti terjadi pergolakan lah itu. Sudah sering Karena dikatakan, presiden yang ngomong karena presiden yang bicara. Saya sudah berkali-kali mengatakan kalau ditanya Henry Satrio, maka top 3 masalah terbesar di Indonesia adalah ekonomi, hukum, dan komunikasi. Ekonomi sempat ada optimisme yang tinggi pada saat Purbaya menjadi Menteri Keuangan. Kata-kata Purbaya yang mengajak tajir bareng-bareng itu membuat kelas menengah membuncah. Oh ini dia nih Menteri Keuangan yang luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, nampaknya but is promise is just promise gitu. Janji tinggal janji gitu. Kita menunggu semua. Ini apa yang gebrakan-gebrakan dilakukan oleh Pak Purbaya. Walaupun tetap saja ada kata-kata tunggu, ya kita sabar-sabar aja. Tapi kalau kemudian hasilnya kepuasan menjadi rendah, ya jangan marah-marah juga. Yang kedua tentang hukum, ya. Baru saja kita ditunjukkan rupanya Indonesia Emas 2045 itu ada saingannya, yaitu Indonesia Emas 74 kilo. Kan yang muncul beberapa hari lalu itu kan juga menggoncangkan pasti. Jadi simptomnya itu semua sudah terlihat pada saat 51%. Menurut saya harusnya pemerintah lebih peka dengan rasa aja. Kita ini kan sebagai manusia kan ada rasa kan yang bisa kita gunakan. Saya aja sebagai rakyat juga merasakan itu. Jadi nggak perlu defensif, tapi lebih merasakan aja apa yang ada di masyarakat. Yang ketiga komunikasi. Ini untuk kali pertamanya komunikasi ini menjadi problem karena
ada gap quality antara presiden dengan pembantunya. Tadi Bang Zulfan mengatakan Dasko. Bang Dasko iya, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia ada di legislatif. Bukan eksekutor. Iya, bukan eksekutif. Jadi sekuat-kuatnya Bang Dasko menenangkan pasar misalnya, selama kemudian eksekutor di eksekutifnya tidak kuat, ya maka akan galau juga. Ya. Misalnya tiba-tiba ada lembaga rating yang mengatakan dengan kita negatif, kemudian ada yang mengatakan kita stabil, tapi terus pelaku-pelaku ekonominya, pelaku-pelaku hukum ini gagap sendiri, ya akhirnya nggak bisa juga mendapatkan momentum dari rating-rating yang sudah diperbaiki. Kemudian tadi saya katakan lagi ada gap quality dan gap komunikasi menurut saya. Banyak yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini nggak bisa komunikasi dengan menterinya atau menterinya tidak bisa komunikasi dengan Prabowo. Yang justru saya duga, jangan-jangan menteri dirjen itu kalau ketemu Pak Prabowo pegang burung semua, diam semua, nggak berani bicara. Padahal ada sarangnya, nggak mungkin lepas. Iya, gitu. Takut gitu menyampaikan apa yang disampaikan. Sehingga apa? Kalau kita sadari, ada orang yang namanya Teddy Indrawijaya yang tadinya diam-diam aja, bahkan kita pikir kok Seskap diam aja, kemudian tiba-tiba lancar bersuara, pasang badan untuk para menterinya Pak Prabowo untuk di berbagai hal yang sebetulnya bukan concernnya dia. Dino Patijalal bersuara, Menteri Luar Negerinya diam tuh dia yang bersuara. Menteri Pendidikan lagi diserang misalnya atau dipertanyakan, kenapa anggaran BMBG masuk ke anggaran pendidikan? Nggak bicara, Teddy lagi bicara. Kemudian Menteri Maman lagi bicara, ditanya lagi, nggak bisa jawab, Teddy yang sabar, pokoknya ada. Nah, tapi kemudian, wah ini Teddy terlalu offside nih. Saya menilai jangan-jangan justru Teddy sedang menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Prabowo. Pasang badan buat menteri-menterinya. Menteri-menterinya ini mestinya terima kasih sama orang yang namanya Teddy. Kalau enggak, benar-benar kosong komunikasi pemerintah. Pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan jelas. Dipilihlah orang-orang yang katanya kompeten di bidang komunikasi. Hasilnya begitu juga. Lawan mahasiswa, mahasiswanya diintimidasi. Ngobrol sama ini bicaranya lain lagi, segala kepala babi lah waktu itu disebut-sebut. Dan terus kemudian boleh dong pemerintah ngeritik masyarakat. Jadi kayak gitu-gitu yang akhirnya membuat masyarakat juga akhirnya antipati. Puas nggak ya? Udah nggak puas lah. Tapi kalau menurut saya, kecurigaan saya Bang Zulfan, ini tolong dikoreksi juga Bang Jayadi. Saya menduga ketidakpuasan terjadi untuk kelas menengah dan kaum terdidik. Karena memang banyak program Prabowo yang kali ini menyasar masyarakat kelas bawah. Jadi pada saat dilakukan survei, ya pasti kelas menengahnya back off. Nah tapi kan begini juga ya, dalam vote getters atau pemilu, itu memang kelas menengah memang tidak terlalu banyak, sekitar 18-19%. Tapi suaranya memang bisa mempengaruhi kelas bawah karena rata-rata jadi bos kan mereka. Nah ini juga yang harus diperhatikan oleh presiden. Lantas kemudian apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya, cobalah menteri-menterinya itu belajar untuk bicara ke publik, mempertanggungjawabkan apa yang sudah diutarakan. Jangan kemudian jarang muncul, nggak pernah muncul, begitu muncul semua laki-laki dianggap Gatot Kaca kan, taruh gerbong belakang gitu semua kan. Jadi kan ini kadang-kadang gitu juga, kok gini banget ini pemerintahan. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang sudah coba dilakukan oleh Pak Prabowo, hanya memang komunikasinya tuh kurang oke. Berapa banyak sih menteri yang berani menghadapi publik gitu? Misalnya Kementerian Industri, kan manufaktur kita turun. Padahal kan kalau mau menjaga lapangan pekerjaan, manufaktur kita harus naik lah. Tapi kan ini belum ada apa-apa. Sekalipun belum pernah ngomong. Nah itu belum pernah ngomong sama sekali. Jadi harusnya juga dijelaskan. Yang namanya Menteri Komdigi oke, dia buat PP Tunas. Tapi apa kemudian hal-hal yang disampaikan terkait menjaga keuangan keluarga yang ada kaitannya dengan pinjol dan judol gitu misalnya. Atau Menteri Agama bicara tentang apalah, kemudian macam-macam sekali. Ini menteri ada 104, 102. Yang kita lihat adalah gosip-gosip nggak menentu terus gitu. Nah kebayang kalau misalnya Pak Prabowo punya banyak menteri, tapi jarang berkomunikasi dengan masyarakat, ya bagaimana kemudian masyarakat bisa berempati?
Ini kan kalau kita pakai teorinya Pak Harto sebetulnya simpel saja, perut rakyat aja dijaga. Nah, saya memahami juga survei gitu ya. Mungkin sebagian besar juga yang diwawancara adalah ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ngelihat dapurnya. Dapurnya gimana? Sementara dia melihat penghasilan suaminya juga. Penghasilan suaminya ini agak-agak. Sekarang ini kan ada job hugging namanya kan. Job hugging ini adalah fenomena di mana pekerja atau karyawan yang penting kerja. Mau cuma dibayar setengah gaji, 1/4 kali gaji, 1/3 kali gaji, yang penting gua kerja deh. Daripada gua nggak kerja, ujung-ujungnya lebih susah. Kan gitu. Akhirnya udah mereka bertahan, tapi kan otomatis penghasilannya juga berkurang. Bahkan cari tambahan lewat Grab ataupun Gojek. Nah, itu dia. Makanya Bang, menurut saya dengan hasil ini ya pemerintah ngaca aja. Kalau saya sih nebaknya memang dia akan sangat bagus di kelas menengah bawah. Maka yang kasihan itu kan demokrasi di Indonesia. Pada saat ada pemilu, ini kan begini. Presiden masih 3 tahun lagi. Saya memilih kasih kesempatan buat presiden untuk memperbaiki kondisi ini sehingga Indonesia lebih baik. Kalau kita sudah tunggu tidak bagus-bagus, nanti di 2029 evaluasi yang ultimate. Nggak usah lagi dia dipilih jadi presiden. Cuma kan problemnya adalah sejak zaman SBY, ini mohon maaf ya presiden-presiden, belum pernah ada presiden yang dalam pemilu kemenangannya tidak dibantu oleh APBN. Semuanya kan dibantu oleh APBN, kan ada bansos, ada BLT yang masuk di APBN itu. Nah, jadi apakah misalnya kalau Pak Prabowo maju ke putaran kedua apakah tetap bisa menang? Bisa saja. Karena itu tadi dia benar-benar memahami bahwa one man one vote itu ya dia kejar aja kelas bawah. Diberikan semua program-program yang memang menyenangkan kelas bawah. Beasiswa Garuda, URI yang baru dibikin itu kan semuanya buat kelas bawah. MBG juga begitu, walaupun ada pernyataan wakil kepala BGN yang meresahkan saya bahwa ada wacana masih siswa kaya dan super kaya tidak akan dapat MBG. Oh, itu kan perpecahan dari awal tuh, itu bahaya. Tapi maksud saya Prabowo dengan sosialismenya membawa ideologi baru di kepemimpinannya dan Undang-Undang Dasar pasal 33 itu ya memang dia kejar kelas menengah bawah. Yang megap-megap menengah atas, para pemilik tambang misalnya dikejar-kejar ke sana kemari, terus kemudian kelas menengah atas. Walaupun kata Selyos, Indonesia ini walaupun kelas menengah katanya ekonominya sulit, tapi kita adalah negara nomor 1 di dunia yang membantu warga negara super kaya kekayaannya meningkat paling cepat. Itu Indonesia. Jadi yang kaya-kaya itu kekayaannya makin cepat naiknya di Indonesia tuh. Yang lain tuh pelan-pelan, tapi di Indonesia cepat banget. Padahal menengah lainnya, menengah bawah tuh susah. Jadi ya. Tapi pasti tidak di periode sekarang ya, cepat meningkatnya itu kan. Baru sekarang itu saya lihat datanya kemarin. Ya? Baru muncul. Jadi itu yang menariknya bahwa presiden kelihatannya tidak akan terlalu peduli sama warga masyarakat yang kaya banget itu karena dianggapnya mereka udah bisa cari sendiri. Sementara perhitungan kelas menengahnya nggak terlalu besar. Ya paling Jayadi Hanan, Nyarwi Ahmad, Ikramah, Henry Satrio, Jovan Lindan gampang lah gitu. Kalau Henry kelas tinggi dong. Atas. Kelas besar saya kelas besar. Itu kan ya udahlah ntar aja. Tapi kelas menengah ini benar-benar di take care sama kelas menengah bawah maksud saya. Ini benar-benar di take care oleh Pak Prabowo untuk apa? Dijaga betul untuk vote getters mereka. Saya melakukan perbincangan banyak sekali dengan UMKM, tukang bajai lah, tukang bakso lah, semuanya mereka bilang enggak, ini pemerintahan ini jauh lebih bagus dari pemerintahan sebelumnya. Coba tuh. Jadi sosialisme Pak Prabowo menurut saya berhasil di kelas bawah, tapi pada saat survei kan ada kelas menengah atas juga. Ya pasti 51%, tapi 51% masih cukup buat menang kalau pakai dasar kepuasan ya, bukan elektabilitas gitu kira-kira Bang Julvan. Ya. Gimana Mas Nyarwi? Ini kan tadi disinggung juga bahwa memang sudah banyak sekali kritik tentang kabinet ya dalam komunikasi publiknya ini yang boleh kita katakan tidak bersuara, tidak bersuara sehingga yang muncul tuh orang-orang tertentu, katakanlah di sini apakah Teddy, kemudian di parlemen itu Dasko ini kan walaupun dia ada di DPR tapi kan upaya untuk mendongkrak kepercayaan kepada kabinet kan juga ada, ya kan.
walaupun tidak secara langsung ya, tapi itu tercium gitu loh. Nah, terbaca. Nah, bagaimana Pak Nyarwi melihat ini, Prof. Nyarwi? Gini Bang, saya dari awal pemerintahan Pak Prabowo itu saya lihat ya, yang relatif diabaikan secara umum itu adalah manajemen komunikasi publiknya. Kenapa? Karena pertama gitu ya, sebagai komunikator publik utama itu kan presiden, dan kita tahu gitu ya dengan gaya Pak Prabowo kan, dan itu di panggung terbuka kan sering kita lihat ya, sudah dikasih teks tapi Pak Prabowo nyaman tanpa teks. Dan seringkali kan kemudian apa yang disampaikan itu temanya bisa kemana-mana dan banyak candaan-candaan yang kadang-kala muncul di luar dugaan. Terakhir kan ada Londo Ireng misalnya gitu ya, yang rame kan gitu. Belum lagi sebelumnya juga banyak sekali candaan-candaan itu. Nah, terus yang kedua itu kan memang di awal-awal kan ada banyak pergantian ya. Nah, siapa sih sebenarnya yang menjalankan peran komunikator publik atau komunikasi politik presiden gitu ya? Dulu kita lihat ada KSP Deputi 4 terutama ya. Terus di luar itu ada dulu namanya PCO, kemudian jadi Bakom. Tapi kalau kita lihat gitu terjadi trial and error. Jadi Bakom dulu, PCO dulu blunder ya, Hasan Nasbi kemudian diganti gitu ya, kemudian menjadi Bakom. Bakom sekarang Kodari ya, Mas Kodari yang handle gitu. Nah tapi sebelumnya kita dengar siapa sih sebenarnya yang dikasih otoritas untuk mewakili presiden sebagai jubir. Nah kita dengar kan ada tiga, salah satunya adalah Prasetyo Mensesnek gitu ya, kemudian Menseskap kan gitu, Teddy gitu. Nah di luar itu ada KSP atau Bakom kan gitu. Nah tetapi kalau kita lihat sebenarnya bukan sekedar siapa yang menjalankan komunikasi publik mewakili presiden sebenarnya Bang. Kalau kita lihat kan presiden itu kan kepala pemerintahan dan kepala negara dibantu oleh para menteri sebagai anggota kabinet. Nah yang tidak disadari adalah tadi yang disampaikan Bung Henry, saya setuju ya, pejabat selevel menteri itu sebenarnya komunikator publik yang automatically karena dia ditunjuk oleh presiden, dikasih pekerjaan presiden, ditarget KPI-nya oleh presiden, tentu kan harus melaporkan ke publik ya apa sebenarnya yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dicapai, apa yang belum, dan apa yang akan menjadi agenda prioritas yang akan dicapai gitu. Nah kalau itu mengandalkan ya algoritma medsos atau algoritma media massa misalnya, maka hanya isu-isu krusial saja yang akan muncul, yang ketika ramai kemudian baru ditanggapi. Kayak tadi misalnya Bung Hensa ngomong, ini menteri nggak pernah ngomong, ya tiba-tiba ada statement, ya udah laki-laki taruh aja di gerbong belakang. Nah yang seperti ini kan mengejutkan gitu loh, ya. Jadi kita perlu gitu ya. Sebenarnya ada semacam rutinitas yang itu dijalankan oleh Kementerian Lembaga Negara. Yang dulu bayangan saya itu dikoordinasikan oleh semacam kayak Bakom atau di KSP-nya. Nah, BCO ya, BCO itu. Nah, tapi kalau kita lihat budaya tradisi menteri ngomong itu kan kita lihat rekamannya lewat ini Bang. Satu kalau nggak di DPR ya ketika mereka beraudiensi RDP, dengan mitra RDP dan seterusnya itu. Yang kedua kalau yang ini rata-rata ada konfres di sekitar istana kemudian memberikan statement. Tapi itu pun hasil pertemuan bisa dengan presiden, bukan kinerjanya. Bukan apa yang selama ini dilakukan. Atau alternatif yang ketiga, kalau misalnya menteri sedang menghadapi tuntutan-tuntutan, contohnya menteri perumahan, ya menteri perumahan kemarin kan ada yang problem ya soal mana itu LRT apa ya, kemudian audiensi dengan menteri. Tapi kita tidak dapat gambaran secara komprehensif. Sebenarnya kinerja menteri-menteri ini udah sampai mana? Sehingga dari seluruh kegiatan kita punya banyak kementerian dan menteri wakil menteri jumlahnya 100 lebih itu isu yang muncul ke permukaan. Ya tadi Bung Ikram ngomong ya dari analisis sentimen yang muncul misalnya terkait kinerja Pak Prabowo, itu paling kita bisa tebak kan MBG, KDMP ya kan gitu. Dan itu banyak narasi-narasi negatif. Yang lain sebenarnya pada ngapain kan gitu. Atau begini, kita menduga kan. Banyak juga laporan-laporan menteri ini kepada presiden, kalau istilah kita dulu kan bikin Bapak senang ABS. Bikin sur kan, sehingga presiden pun tidak punya tim untuk investigasi benar nggak nih laporan. Iya, itu sangat mungkin Bang. Kenapa? Kemarin kan juga sempat ramai di medsos ya,
ketika presiden melihat ada proses yang tidak jelas nih terkait dengan monopoli pengelolaan penggilingan padi ya. Ada satu penggilingan katanya bisa 2 triliun. 2 triliun. Nah ini kan ada yang bingung, ini 2 triliun apa 2 ton? Enggak, ini pertanyaan di medsos banyak sekali Iya, gitu. iya, iya. Kalau 2 triliun, 2T, ya. per penggilingannya itu kayak apa kira-kira bisa menghasilkan itu gitu loh. Nah ini contoh ya. Sehingga saya bilang sama kawan yang punya batu bara, kau jual aja batu bara, kau beli aja penggilingan. Ya maksud saya adalah hal-hal seperti ini. Coba bayangkan kalau report itu diberikan secara objektif, kemudian capaiannya juga terukur. Nah itu akan lebih baik. Sebenarnya ada hal yang bagus bang. Artinya gini, artinya kalau kita lihat semua negatif kan tidak objektif ya. Kemarin hari apa itu? Juli tanggal 20 atau 21 saya lupa. Presiden kan rapat kabinet ya. Dan di situ paripurna ya presiden itu. Nah itu disampaikan bang gambaran-gambaran besar dari capaian-capaian pemerintahan Prabowo, dan itu berbasis angka. Selama 1 jam lebih itu saya lihat apa yang kemudian dicapai, dan terlepas bahwa angka itu perlu dicek lagi. Itu kan ramenya persoalan bukan ke rapat kabinet isinya. Iya. Gibrannya nggak duduk di sebelah presiden. Nah ini juga bang, maksud saya gini, kalau dalam konteks komunikasi publik itu kan, kalau kita bicara di buku saya itu saya tulis public communication untuk top leader itu harus dilihat bahwa ini ada panggung besar. Di dalam panggung ada banyak panggung, ya kan? Nah yang tidak boleh, ini kita ngomong dalam drama besar aja bang, nggak boleh dalam satu panggung scan itu ada 2 adegan, angle-nya 1 kan gitu. Nah ini kan mestinya udah tahu, ya udah bisa diprediksi kan. Walaupun presiden maparkan data-data ini oke gitu selama 1 jam lebih, tapi kan yang kemudian disorot orang ekspresi wajah wapres dan posisi duduknya yang dengan Menko-Menko ini yang lebih ramai kan gitu. Pertanyaan kita adalah ini sengaja atau tidak? Ini sudah diantisipasi atau tidak? Mestinya idealnya presiden ngomong ini yang jadi angle dan fokus pembicaraan, topik-topik maupun isunya, bukan pada aspek ini kan gitu. Yang kemudian juga muncul kan dengan jumpa wartawan, mesesnya pun ditanya kan, itu gimana kok oh itu persoalan teknis saja kan gitu. Oh tapi teknis kok duduknya di samping Menko kan gitu kan. Nah ini penafsirannya kemana-mana kan gitu. Apakah geng Solo udah lagi bergeser kan gitu. Nah orang konteksnya kan panjang di situ. Nah saya kira gini bang, dalam konteks komunikasi publik itu perlu memang harus ditata dengan lebih baik ya. Baik maksudnya gini, kan presiden tuh udah janji tuh punya di dokumen ya. Di dokumen waktunya pres ya dengan wapresnya itu apa saja programnya. Astacita. Ya Astacita. Nah itu kan bisa dicek. Ini sudah bekerja pada tahapan ini. Ini sudah dirancang pada proses ini, ya kan? Kayak tadi itu ya yang disebutkan Bung Hensa dan juga tadi dianalisis Mas Jayadi ya. Misalnya tekanan ekonomi yang luar biasa, ya kan? Ketidakpuasan kondisi yang makin buruk. Itu kan sebelumnya misalnya Wapres khususnya itu kan di kampanye banyak sering menyampaikan 19 juta lapangan kerja. Orang kan sering nanya, ini jenis pekerjaannya apa dan kayak apa. Itu contoh aja. Seandainya baru ada istilahnya upaya ya meraih itu kan bisa disampaikan bang. Contoh ya kemarin masih kayaknya beberapa hari ini juga presiden kan ke Batang kan, ke kawasan industri, ya kan. Nah di situ tentu ada agenda bang. Itu kan agenda akad rumah rakyat ya subsidi ya. Nah tentu kawasan industri itu kan punya mimpi. Di sini akan dibangun ekosistem. Ada sektor pekerjaan yang diharapkan ini. Nah ini nggak muncul bang. Yang muncul candaan-candaan presiden kan, yang banyak dikutip oleh media, gitu loh. Nah mestinya kan itu panggung menteri-menteri lain juga kan. Oh kami sudah menyertakan atau bersama Pak Presiden di sini seperti ini sesuai dengan penugasan kami dan seterusnya misalnya. Nah itu nggak dimanfaatkan, ya. Terus di Astacita yang lain kan juga banyak ya terkait dengan misalnya contoh subsidi apa dan seterusnya gitu ya. Nah hal-hal seperti ini menurut saya itu penting para menteri punya keberanian. Saya khawatir selain tadi bang ada diskoneksi komunikasi ya antara menteri secara ini ya dengan istana gitu ya, artinya dengan Setcap dan presiden yang mungkin ada kesulitan atau kurang lancar, tetapi juga ketidakberanian juga ya untuk menyampaikan hal itu ke publik. Jadi idealnya bang, memang kita kan beda ya kabinet presidensial dengan parlemen. Kalau parlemen itu kan perdana menteri itu setiap saat melaporkan kinerjanya ke DPR.
Dan di DPR, makanya kalau di UK itu ada PMQ, Parliamentary Prime Minister Question, ada debat ini bahkan ya laporan menteri perdana menteri disampaikan kemudian ditanyakan, dan itu menjadi hal panggung yang menarik perhatian publik. Apa saja kinerjanya? Lah, kita nggak punya panggung itu. Presiden sering secara terbuka menyampaikan ke publik. Tapi menteri-menteri ini menurut saya juga harus punya panggung menyampaikan apa yang kinerjanya kepada publik. Memang tanggung jawab menteri itu bertanggung jawabnya kan kepada presiden. Iya, karena yang memilih. Tetapi presiden itu kan dipilih mendapatkan mandat dari rakyat. Nah, siapa yang berbicara kepada rakyat kan gitu? Ya, para pembantu presiden. Apakah disampaikan secara langsung atau melalui jubir atau melalui siapapun yang yang istilahnya ditugaskan untuk menyampaikan komunikasi itu ke publik. Nah, itu pun harus di-manage secara tertata. Memang selama ini Bang, kita tahulah ada di kementerian itu ada humas-humas, ada ini gitu ya, lembaga-lembaga atau unit-unit yang bisa menjalankan. Tapi kan saya kira Bakom aja saya dengar juga masih struggle kan untuk menata kelembagaan ini. Dan saya tahu juga ini eselonnya itu beda-beda Bang. Ada di kementerian itu dia eselon 2, ada eselon 4 Bang. Humas padahal ini kalau kita bicara komunikasi publik itu paradigmanya nggak bisa dengan cara humas juga gitu loh. Ada cara yang lebih bagus gitu ya untuk menata model komunikasi publik kelembagaan negara ini. Di tengah ada isu himpitan luar biasa Bang. Ya, efisiensi ya. Kemudian MBG dari dana pendidikan. Kemarin MK kan lagi memutuskan ya 2028 tidak bisa kemudian dana MBG diambilkan dari dana pendidikan. Contohnya begitu ya. Terus belum lagi isu-isu yang lain. Ya, kemarin misalnya gaji TNI Polri naik kan? Tapi di balik kenaikan itu sambutan negatif juga muncul. Kalau Polri TNI bisa naik, guru kenapa katanya nggak ada anggaran? Nah, ini contoh ya. Jadi selalu akan muncul isu-isu kayak gini yang mestinya itu sudah bisa dianalisis sebelum kebijakan itu disampaikan dan bagaimana itu direspon. Nah, ini tampaknya yang saya khawatir kalau kemudian para menteri, para pembantu presiden gitu ya, kemudian berpikir, presidennya aja pernah bilang, emang gue pikirin. Nah, kemudian ikut-ikutan, emang gue pikirin juga. Nah, ini yang repot Bang. Kalau ini semuanya nggak mau mikirin, terus gimana kita kan gitu? Itu kira-kira Bang. Ya, jadi sebenarnya kita boleh ngeritik dan tidak setuju banyak dengan Presiden Soeharto dulu ya, pada masa Orde Baru. Tapi tampaknya lebih tertata dalam komunikasi publik ini. Karena apa? Karena Pak Harmoko misalnya, setiap Menteri Penerangan itu kan hadir dalam rapat kabinet yang strategis. Dan dia bisa menangkap apa-apa saja yang perlu disampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Tadi sidang kabinet ini itu ada itu tertata itu. Ya kan, tidak liar. Dan kemudian dia didampingi oleh menteri yang berkaitan. Apakah Menteri Ekonomi, Menteri Kehutanan, Menteri apa, dan didampingi. Ketika ada kurang yang disampaikan oleh Menteri Penerangan itu ditambahkan, gitu. Hal-hal detailnya. Ini kan sekarang nggak ada. Jangan-jangan siapa namanya KSP ataupun Bakom ini tidak pernah diajak rapat kabinet. Justru sebenarnya menurut saya yang lebih menakutkan lagi adalah bila para menteri riding the wave sendiri. Kan menteri-menteri ini banyak yang datang dari partai-partai politik. Sekarang sih baru 2 tahun. Ntar tahun ketiga, tahun keempat itu mereka riding the wave demi partainya, kerepotan Pak Prabowo. Misalnya sekarang ya, walaupun masih level lucu-lucuan itu kan MBG Mas Bahlil ganteng atau Bahlil jadi avatar Nusantara. Itu kan viral beredar. Ya emang oke lah untuk ketawa-ketawa gitu. Tapi Bahlil paham betul bagaimana memanfaatkan popularitas dia, memanfaatkan, ini mohon maaf ya, lucunya muka dia gitu ya, untuk meningkatkan popularitas dia dan diterima oleh publik. Bahlil kalau kemana-mana, kalau kita lihat itu pasti kanda. Ada sekarang udah mulai teriak avatar gitu ya, dia ketawa-ketawa aja, happy aja. Tapi kalau kebayang ya misalnya dalam suatu kementerian, menterinya dari partai A, wakil menteri dari partai B, riding the wave dua-duanya. Mau gimana jalan di negara? Dia pasti akan mikir gimana caranya threshold lolos lah nih gitu ya. Belum lagi isu meritokrasi. Tampaknya di kabinet Pak Prabowo itu tidak terbiasa bilang, jangan saya Pak Prabowo,
saya bukan ahlinya di situ. Tapi kelihatannya banyak yang menteri, ambil aja dulu. Ya. Yang penting jadi pejabat, sudah dikeluarin, masuk lagi pun di hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama, biarin aja. Yang penting ujung-ujungnya kan gue yang jadi pejabat. Nah, kesadaran meritokrasi itu kan juga nggak ada di kabinet Pak Prabowo. Jadi kebayang, sudah gapnya terlalu jauh, Pak Prabowo-nya sendirian, kemudian dibantu hanya segelintir orang, kemudian lagi di bawahnya itu ya ribut masing-masing, ada faksi ini, faksi itu. Coba waktu case-nya Indonesia Emas 74 kg itu kan, kita akhirnya berfantasi sendiri. Ini siapa lawan siapa? Ada siapa lawan siapa gitu. Ini kemudian mulai lagi publik mengganggu privasi atau hak prerogatif presiden. Kenapa ini nggak diganti? Kenapa itu nggak diganti? Karena akhirnya publik tuh main di situ semua. Tapi siapa sih yang ngomel-ngomel gitu semua? Kelas menengah yang mungkin mempengaruhi hasil surveinya presiden hari ini. Tapi kelas bawah happy, MBG, Bansos, BLT dapat semua. Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih, ada Latsarmil, sebentar lagi ada URI, sebelumnya ada Sekolah Rakyat, kemudian gratis periksa kesehatan. Itu kan semuanya program-program spending yang sangat digemari oleh masyarakat kelas bawah Indonesia. Jadi kalau kemudian 51% yang puas, sangat mungkin itu adalah kepuasan masyarakat kelas bawah pada pemerintahan Prabowo. Bisa kepilih lagi nggak? Ya bisa. Karena dengan sistem one man one vote, ya pasti pikiran-pikiran kritis atau masyarakat kritis ini tidak akan pernah bisa mengalahkan Suara rakyat. Suara rakyat yang memang ya segitu. Kita cuma bisa bilang, jangan dong tukar suaramu dengan 300 ribu. Mana bisa? Ini mumpung ada yang ngasih 300 ribu gitu kan, ngeliatnya begitu. Jadi ya kira-kira gitu Bang Zulfan. Iya, iya. Oke, saya kira pernyataan Bang Zulfan tadi itu menarik tuh soal penataan ya. Pertanyaannya sekarang itu penataannya ada apa enggak? Gitu pertanyaannya. Justru kita tanya kan. Nah itu kan pertanyaannya kan. Kalau penataan itu ada, dilaksanakan apa enggak gitu? Dimonitor apa enggak? Dievaluasi apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan pokok kan. Bisa jadi semuanya berjalan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing seperti kata Hensat itu. Bisa jadi karena penataan itu dilihat nggak ada kan itu. Jadi perekat mereka nggak ada. Itu saya kira yang pokok. Saya belum tahu persis gitu. Kita hanya bisa menduga-duga kan gitu. Itu satu. Nah yang kedua soal ketidakpuasan itu. Ini menanggapi dari Bang Hensat ya, betul memang bahwa ada kecenderungan kalau kita data-data, kita breakdown data-data itu, tingkat ketidakpuasan di kalangan perkotaan itu lebih tinggi ketidakpuasannya dibandingkan di kalangan pedesaan. Tingkat ketidakpuasan di kalangan kelas menengah ke atas, misalnya yang berpendapatan makin tinggi pendapatan, tingkat ketidakpuasan itu cenderung makin tinggi. Artinya memang ada kecenderungan kelas menengah ke atas itu tingkat ketidakpuasannya cenderung lebih tinggi. Tetapi kalau kita bandingkan misalnya tingkat ketidakpuasan di kalangan perkotaan dengan pedesaan, memang lebih tinggi di perkotaan, tapi nggak terlalu jauh bedanya. Tingkat ketidakpuasan di kalangan perkotaan misalnya pada bulan Juli kalau kita breakdown beberapa data yang ada itu di kisaran 48% tingkat ketidakpuasannya. Di kalangan pedesaan 43-42%, sedikit bedanya gitu. Jadi demikian juga di kalangan kelas menengah atau yang usia itu memang ada kecenderungan di kalangan yang seperti milenial ya dan Gen Z yang lebih dewasa. Gen Z lebih dewasa itu sekitar yang masih kuliah, yang mulai bekerja atau baru kerja. Itu memang tingkat ketidakpuasannya lebih tinggi, tetapi tidak terlalu jomplang bedanya dengan yang lain. Apa itu artinya? Itu artinya ketidakpuasan itu sebetulnya sudah meluas, bukan hanya terkonsentrasi di kalangan kelas menengah saja. Gitu. Berarti itu warning ya? Sudah warning. Nah apa itu? Lihat aja data SMRC itu. Kalau kita bicara soal elektabilitas Pak Prabowo kan di semi terbuka itu kan 15%. Kalah sama Ganjar. Jauh turun dibandingkan dengan bulan November tahun lalu kan itu sampai di atas 40.
turun berapa poin tuh? Turun 25 poin. Ya. Jadi kalau 15% berarti yang memilih Pak Prabowo pada saat survei dilakukan itu bukan hanya yang tidak memilih ya, itu berarti bukan hanya kelas menengah. Karena jumlah kelas bawah itu di atas 50% kan, dengan berbagai ukuran itu. Jadi ketidakpuasan sudah meluas. Dan menurut saya kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi masuk akal. Kenapa ketidakpuasan bisa meluas sampai ke desa-desa, sampai ke misalnya nih ini otak-atik Gatot aja ya. Di desa mungkin sudah mulai banyak ketidakpuasan terhadap KDMP. Kenapa? Dari mana dana KDMP? 21 triliunnya itu diambil dari alokasi 71 triliun dana alokasi dana desa. 21 triliun itu diambil ya, kepala desa, meskipun mereka tentu tidak menyuarakannya sekarang, itu harus kita asumsikan mulai kecewa, dan juga orang-orang di desa yang terkait langsung dengan dana-dana desa itu sebagai contoh. Dan kelas menengah yang turun kelas itu makin membesar. Tadi Bung Hensat menyebut sekitar 13 juta ya. Kalau kita, ini data BPS ya, percaya apa nggak percaya data BPS ya, data BPS mengatakan dari 2019 sampai 2024 itu ada 9,3 juta kelas menengah turun. Jadi kelas menengah kita itu turun dari sekitar 23% di tahun 2019 menjadi cuma sekitar 17%-an saja di tahun 2024. Sekarang beberapa laporan mengatakan ada PHK di atas 100.000 kan beberapa bulan terakhir. Itu artinya kelas menengah juga makin turun. Mereka pindah dari kelas menengah menjadi kelas yang tidak menengah lagi. Nah, orang yang turun kelas, Bang, marahnya lebih tinggi loh. Ya kan? Biasanya dia ke kantor naik mobil, ya kan? Sekarang dia masih naik mobil, tapi naik mobilnya sebagai supir Grab atau supir Gokar. Kan beda tuh statusnya. Itu bisa menjadi persoalan. Jadi kalau kita lihat di beberapa indikator itu, Bang Hensat, ketidakpuasan itu sudah meluas. Selain soal KDMP misalnya, dolar naik, ya kan? Itu kan mempengaruhi harga gorengan. Tapi kan Presiden pernah bilang itu mengatakan, rakyat desa nggak perlu dolar. Benar, memang benar rakyat desa. Tapi kan mereka makan tempe, mereka tetap mengkonsumsi BBM kan, kemudian mereka pakaian banyak impor. Iya, segala macam itu. Lalu kalau mereka nggak pakai dolar, banyak TKW yang tidak pakai dolar sih, mungkin pakai rial, pakai dolar Hong Kong, ya kan? Itu. Jadi memang tidak ada sirkulasi langsung US dollar di desa atau orang desa, tapi kan pengaruhnya kepada perekonomian rakyat ada, dan itu ditunjukkan oleh ketidakpuasan. Memang betul kata Bang Hensat, cenderung lebih tinggi di kalangan menengah perkotaan, tetapi di kalangan pedesaan yang tidak puas pun sudah di atas 40% gitu. Jadi dia sudah meluas, dan indikator-indikatornya jelas menunjukkan itu. Maka kalau pemerintah masih seperti kata Bung Ikram, masih denial atau masih misalnya membantah data survei yang ada itu dengan survei lain dengan data survei lain yang menyatakan sebaliknya gitu, ya buat apa? Ya itu untuk apa sih gitu? Untuk apa? Lebih baik kan jelas kok keadaannya. Memang ekonomi lagi buruk kan? Memang masalah hukum masih centang perenang. Ya buktinya tadi, misalnya ada emas 74, apa istilahnya Bung Hensat? Indonesia emas 74 kilo. Kalah sama Monas yang 72 kilo kan. Jadi menurut saya, nah itu tadi kan, kalau dari selain ekonomi berarti perspektif berikutnya itu adalah kebijakan dan komunikasi kebijakan kan. Nah soal komunikasi kan sudah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Bung Hensat sama Prof Nyarwi gitu, bahwa memang ada problem dari sisi itu gitu. Ya, jadi artinya kan memang apa yang menjadi masalah dan pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu kan memang harus dijawab. Iya. Harus dijelaskan. Sampai sekarang kan tadi
mengenai 74 kilo apa tadi? Indonesia emas 74 kilo itu nggak jelas. Malah semakin kabur. Iya. Begini ya, menurut saya kalau dari segi strategi, ini saya bukan ahli komunikasi ya, tapi ini pikiran umum saya aja. Komunikator pemerintah itu minimal untuk sementara lah. Janganlah berniat membantah. Tujuannya itu bukan membantah. Kalau ada fakta yang menurut mereka tidak tepat, luruskan aja. Itu satu. Tapi nggak usah membantah. Kalau membantah kan jadi berdebat tuh. Yang kedua, kemudian hal-hal yang sudah real ada masalah, ya diakui aja ada masalah. Misalnya BGN jelas ada masalahnya kan? Siapa yang mau bisa membantah? Masalah penegakan hukum jelas ada masalahnya dan besar loh masalahnya itu. Ya udah itu diakui aja. Misalnya gitu. TNI masuk di KDP misalnya. Iya kan jelas itu. Itu jadi polemik misalnya. Ya sudah oke, diakui. Kalau mereka pemerintah merasa memang ada data yang salah atau apa, ya janganlah dikatakan pemerintah berhak mengkritik rakyat gitu. Ya itu terlepas dari mungkin maksudnya baik. Itu sebenarnya di dunia lain nggak ada kecuali di sini. Pemerintah ngkritik rakyat. Tapi maksudnya apa sih dengan komunikasi itu tuh benar tuh. Itu menarik nih Bang Jayadi bicara seperti itu. Jadi ya itu tadi saya setuju ya, problemnya itu di memang keadaan ekonomi, sosial dan politik kita, hukum kita sedang bermasalah, lagi buruk, evaluasi publik negatif, sejumlah kebijakan utama bermasalah. Kebijakan utama itu kalau kita lihat kalau kita analisis di berbagai riset survei itu memang ada 3 atau 4 kebijakan utama yang paling bisa menjadi pengungkit approval rating atau tingkat kepuasan pada presiden. Pengungkit itu bisa artinya kalau dia bisa mengungkit positif, kalau nggak bisa mengungkit jadi negatif. 1 MBG, 2 KDMP, 3 3 juta rumah, 4 sekolah rakyat. 4 ini kalau berhasil Bang, cepat ngungkit tingkat kepuasan. Karena antara lain apa? Itu kata Bang Hensat, terkait langsung dengan kebutuhan real masyarakat bawah terutama, gitu. Tapi kalau itu kalau itu bermasalah, maka dia juga akan dengan cepat menurunkan popularitas tingkat penerimaan masyarakat atau kepuasan masyarakat dan kemudian elektabilitas presiden ketika saat survei dilakukan. Kalau itu tidak diperbaiki, ya susah. Nah pertanyaannya, tadi kan ada pertanyaan apa yang harus dilakukan ya? Saya kira jelas kok yang dilakukan, jelas. Tinggal pemerintah aja mau misalnya ya sudah. Jelas kok sejumlah data menunjukkan bahwa lebih dari 50% mayoritas ya masyarakat Indonesia itu menginginkan MBG itu targeted aja, jangan universal seluruh gitu. Kalau targeted, yang mana yang paling diutamakan? Yang paling memerlukan, misalnya daerah 3T, bukan 3 triliun ya. 3T itu bukan juga 3 ton. Termiskin, tertinggal, dan terluar. Misalnya itu ya. Karena bisa salah dengan 3 ton nanti. Itu dia. Jadi dievaluasi aja itu, gitu. Apalagi sudah ada keputusan MK kan, dana MBG harus dikurangi tuh kalau masih menggunakan dana pendidikan. Jadi itu lalu yang berikutnya ya itu tadi sudah disuraikan dengan sangat gamblang oleh Bung Hensat sama Pak Nyarwi. Nah, apakah masih ada harapan? Seperti kata Bung Ikram, kan survei memang naik turun. Tapi survei naik turun itu bukan sekedar angka, ada sesuatu di baliknya kan. Kan angka survei itu kan simbol aja dari kenyataan real di lapangan. Kenyataan real di lapangan itu ada komunikasi pemerintahnya gimana, kebijakannya gimana, keadaan ekonomi bagaimana, itu kan yang real. Jadi yang diserang oleh pemerintah jangan angkanya. Yang diurus oleh pemerintah jangan angkanya. Yang diurus itu tadi ekonominya, kebijakannya, komunikasinya, itu yang diurus gitu. Jangan sibuk berdebat soal angka gitu. Karena tidak ada gunanya mengubah angka kalau tidak diubah ekonominya kan. Itu yang paling pokok. Apakah masih ada harapan? Kalau kita perhatikan surveinya indikator yang bocor itu ya sudah dibicarakan di mana-mana kan, boleh jadinya dikutip kan. Karena sudah dibicarakan di mana-mana. Itu menunjukkan bahwa tingkat keyakinan masyarakat terhadap Presiden Prabowo masih di atas 50%. Di data itu. Hampir 60, 57 atau berapa gitu.
artinya masyarakat masih menaruh kepercayaan kepada presiden. Jadi kalau presiden mau mendengarkan itu, lalu melakukan hal-hal yang real tadi, yang jelas loh, perubahannya itu masih bisa bounce back kalau mau. Tapi kalau lebih sibuk di membantah angka-angka survei, ya tidak akan memperbaiki keadaan. Ya, jadi saya sebenarnya kepada Bung Ikram ya, mesti tidak kita batasi saja dengan MBG kan, tapi dengan program-program pemerintah secara keseluruhan lah. Apa yang harus dilakukan gitu loh. Kita kan menginginkan kawasan industri dibangun. Nah, berapa investor datang ke sana misalnya? Apa yang sudah dibangun di sana? Industri apa? Jenis-jenisnya segala macam. Itu kan mesti jelas. Perumahannya juga. Jangan-jangan perumahan tuh muter-muter di situ aja kan, 3 juta tuh itu aja kan. Nah, jadi maksud saya begitu. Apa yang konkret yang dilakukan itu, Bung Ikram? Sebelum apa yang harus dilakukan, Bang, memang A/B testingnya limitasinya 2 tahun sebenarnya. Karena setelah itu kan harus lebih established ya. Mau nggak mau, publik sudah tidak lagi mempertanyakan programnya, tapi sebenarnya sudah clear programnya memang adalah program yang harus dilanjutkan, cuman mereka lebih menyasar kebermanfaatannya. Karena itu catatan tadi, ini 3 SKS nasihatnya ini ke pemerintah ini kan, bahwa survei ini kalau positif, ini bisa dijadikan sebagai motivasi, Bang. Tapi kalau kurang menyenangkan, ini kan bisa dijadikan sebagai koreksi. Dan jangan terlalu jauh kemudian mengkalkulasi ini sebagai politik elektoral 2029. Karena saya pikir misalnya kayak pemilu kemarin, Bang, itu kan pergeseran dinamika eskalasi suara itu terjadi 3 bulan terakhir yang sebelumnya tertinggi di survei. Sebenarnya kan kita bilang bahwa jangan lihat survei ini sebagai ancaman. Gitu. Belanda masih jauh, Londo masih jauh kan gitu. Tapi Londo Ireng sudah ada katanya. Ya, Londo Ireng kan nggak punya sejarah jatuhin pemerintah. Jadi yang harus tahu kan Belanda yang jauh itu, yang masih 3 tahun. Nah, catatannya, Bang, kalau saya, ini kan A/B testingnya udah selesai, ini harus sampai ke fase establish, dan saya pikir Presiden sudah punya catatan bahwa 2 tahun kita sebut apa ya, fase akomodasi, kemudian di exercise programnya. Saya pikir sangat keterlaluan kalau Presiden udah nggak punya datanya. Saya pikir Presiden udah punya data, tinggal bagaimana mengevaluasi. Kalau saya pikir problemnya selain sistem, aktor memang untuk mengembalikan semangat publik, maka paling mendesak juga termasuk membenahi aktor-aktor pemerintahan. Ya, apakah nanti ada reshuffle, tentunya yang berkaitan dengan tema-tema atau segmen-segmen yang dipotret sama publik tadi kan, terkait ekonomi, terkait hukum, dan ini perlu nggak jumlah menterinya dikurangi? Jumlah menteri dan sebenarnya lebih ke kinerja ya, Bang. Tapi kalau jumlah menteri itu kan di awal sempat disorot ya. Nah, dan menurut saya bisa juga sebagai varian, misalnya pengurangan jumlah menteri plus pemerintah harus menyadari bahwa mereka tidak mulai lagi dari langkah awal. Karena pertama, aneka program tadi yang disebut tadi program strategis nasional, ini kan pernah diganjar sentimen positif yang sangat tinggi di awal. Ada yang 80%, ada 70%, semakin titik pijak. Artinya publik sebenarnya punya harapan, dan apalagi kepercayaan terhadap personal kan masih cukup punya bobot tadi, yang disebut Bang Jayadi kan. Hampir 60% data indikator itu. Jadi kalau saya, ini punya titik pijak, tapi yang paling penting adalah selain mengganti aktor, mendisiplinkan koalisi, Bang. Bukan cuma di pemerintahan, juga di parlemen ya. Kemudian mendisiplinkan rumpun pemerintahan. Bukannya mereka sangat disiplin? Ini kan nggak ada yang ngomong apa. Memang presidennya satu orbitnya, tapi mungkin ada banyak satelit. Jadi satelit ini memang perlu didudukan. Satelit itu nggak boleh ada di aktor, di persona, tapi harus di sistem. Ya udah, kalau satelitnya di parlemen, ya udah ngurus rumpun parlemen, penguatan dalam bentuk legislasi, pengawalan, monitoring ya. Dan di pemerintahan biarkan itu berjalan, tapi memang harus ditunjuk ketua kelas ya. Kalau enggak, memang presiden yang juga harus
memimpin sebagai ketua kelas menatah gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang menganggap menggapai presiden harus mencapai bulan-bulan tertentu dulu kan. Nah ini harus presiden berdiri di center karena ini momentum Bang. Karena kalau di atas, kalau nggak salah tinggal 2 bulan lagi ya, ini 2 tahun pemerintahan. 20 Oktober. Nah tinggal 2 bulan saya pikir ini ada momentum mengembalikan kepercayaan. Pertama adalah rombak secara signifikan aktor-aktor. Ya. Baru kedua memang merasionalisasikan program ini yang visible, bukan hanya sesuai kehendak publik atau kehendak presiden, tapi juga harus kehendak postur anggaran yang ada dan kemudian proyeksi pendapatan. Ketiga Bang, disiplin koalisi. Banyak juga kan yang di menteri-menteri itu kan ketum parpol. Jadi nggak boleh ada yang di pikiran para aktor-aktor politik ini hanya mau mengambil sentimen positif terhadap program. Kadang program itu belum faktual Bang, masih potensial, udah dihitung dulu nih. Ini kalau kita masuk di sini bisa habis kita. Jadi jauh-jauh dulu ya, kan gitu. Itu kan nggak boleh lagi. Sekarang kan kita lihat hasil survei, partai-partai yang ketumnya menjadi apakah menteri itu kan turun semua. Itu kan efeknya kan, hukumannya kan begitu. Tapi anehnya partai yang tidak di pemerintahan juga tidak naik, Pak. Itu kan apa? Ya sebenarnya kan PDI kan tidak menyatakan tegas bahwa oposisi. Iya. Penyeimbang. Mungkin gara-gara penyeimbang itu seimbang terus di situ kali ya. Angkanya. Masyarakat sekarang kan lu di seberang sana atau seberang sini. Ya. Kalau penyeimbang berarti kaki satu di sini, satu di sana. Rakyat juga nggak mau gitu. Ya. Kalau kita sarankan, udahlah, keluarlah. PDIP ini kan sebagai oposisi konkret, tapi kan nggak perlu marah-marah. Iya. Ya kan gitu. Konstruktif Bang. Konstruktif. Gimana Pak Nyarwi? Ya, gini Bang. Saya kira gini, kalau membaca hasil survei ini nggak hanya bicara tingkat approval rating atau kepuasan ke Pak Prabowo ya, tapi menarik membaca dukungan ke partai politik tadi yang seperti Abang petakan juga. Tapi ada keanehan luar biasa juga menurut saya. Sebenarnya tadi di intro Abang sudah sampaikan. PDIP sebagai partai yang tidak secara resmi di kekuasaan gitu ya, di kabinet, itu juga tidak naik ya, stagnan di situ. Turun bukan naik. Ya kurang lebih lah Bang. Itu kan kalau dalam perolehan popular vote di pileg kemarin kan sekitar 18-19% ya. Kalau di kursi ya kurang lebih segitu juga. Terus kalau ini itu kan ya 14-an ya kalau nggak salah, 14 berapa tadi. Nah yang menarik justru PSI ini udah di angka 4 ya, 4, sekian itu. Terlepas margin error tinggi juga ya, tapi potensi PSI tampaknya juga menurut saya muncul gitu di situ, di angka itu. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan orang melihat aktivitas PSI dan juga Pak Jokowi gitu ya dengan kunjungannya atau gimana? Ini topik yang menarik juga sebenarnya. Nah, dan kemarin misalnya Gibran ketika rapat kabinet Wapres duduknya dengan menteri, artinya tidak duduk bareng dengan presiden. Apakah itu juga jadi pertimbangan? Tapi itu terlepas dari ini Bang. Saya mau bicara pada hal yang lebih substantif, lebih besar ya. Ini kan majelisnya antitesis ya Bang ya. Jadi ada antitesis, ada sintesis juga Bang. Gitu. Sintesis sudah diambil ini Bang. Tapi saya mau bicara dari aspek yang kita nggak hanya melihat kelemahan dari pemerintahan Prabowo ya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Presiden Prabowo ya, itu terutama dalam banyak public speech ya, semangat bicara sosialisme ekonomi, orang menyebut state capitalism, merombak total tatanan struktur ekonomi politik Indonesia, itu luar biasa Pak. Dan ini menurut saya punya dampak yang serius terhadap kondisi ekonomi kita. Ketika misalnya sentralisasi itu dilakukan, mulai dari sentralisasi keuangan, ya TKD berkurang, efisiensi dan lain-lain itu. Tapi di sisi lain ada inefisiensi di kabinet juga yang gemuk dan seterusnya, itu paradok. Ada konsolidasi BUMN di Danantara, ada pintu sentralisasi ekspor gitu ya melalui DSI dan seterusnya dengan mimpi besar gitu ya. Pasal 33 itu Indonesia sumber daya alam dikuasai negara digunakan kemakmuran rakyat. Mimpi itu luar biasa. Ya. Tapi untuk mewujudkan mimpi itu kan ada sekian agenda-agenda yang complicated, yang rumit
wujudkan mimpi itu kan mesti tidur dulu. Nah, maksud saya itu. Dan ini yang bekerja. Tapi itu kunci tuh Bang. Ya? Tapi itu kunci kan, mimpi kunci. Iya, artinya mimpinya itu udah oke. Makanya ini tadi, misalnya dari survei indikator ada yang disebutkan hampir 60-an ya Mas ya, yang ada optimisme lah untuk support Pak Prabowo. Itu masuk akal karena modalnya mimpi ini, Bang. Artinya orang masih percaya mimpi Pak Prabowo. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pembantu-pembantu kabinet ini, para menteri dan seterusnya, itu bisa mengkomunikasikan itu dengan baik. Ya. Kenapa? Karena yang saya lihat Bang, ini kan hal yang besar dari sisi ekonomi, politik dan lain-lain, yang itu harus ditunjukkan ke di breakdown. Kalau saya bukan ahli ekonomi, tapi saya juga ngajar di Fakultas Ekonomi Bang, di komunikasi publik dan seterusnya, materi mata kuliah itu. Itu kan ekonomi itu kan ada yang sangat makro, ya kan? Ada meso sampai mikro kan gitu. Ini semua kan sambungannya panjang. Dan ada pernik-pernik perintilannya banyak sekali. Ya, kita ngomong yang makro itu mulai moneter, harga saham, IHSG dan seterusnya, sampai yang mikro kan juga ada, masyarakat yang merasakan real lapangan. Nah, ini semua gitu ya, itu kan perlu ditata pola komunikasinya. Sudah sampai mana? Ibaratnya gini lah, Pak Prabowo ini sedang menciptakan bendungan besar, yang bendungan besar akan jadi sumber air. Kalau air itu akan dialirkan, kita semua akan kebagian air bisa untuk minum, bisa untuk ini, untuk pertanian, untuk apa saja, karena salah satu sumber kehidupan kan air. Saya setuju itu. Nah, airnya ini ditunggu Bang. Ini air sudah sampai mana kita nggak tahu. Sebab kalau tidak dialirkan, kabinetnya gelap kan. Makanya Bang, logika downstreaming, upstreaming, hilirisasi itu kan di situ. Nah, ini katanya kita akan bangun ini. Oh, ini di sektor hulu ditata dulu. Menengahnya ini, hilirnya nanti hilirisasi. Nah, yang ke sini tuh kapan hilirisasinya kita nggak tahu Bang. Ya. Nah, menyangkut hilirisasi ini karena kita udah hampir 1 setengah. Oh iya Bang. Biar Mas Hensat yang jelaskan hilirisasi. Oke, iya. Gimana Mas? Enggak, sebetulnya saya lebih tertarik membicarakan hal yang lebih konkret sih. Karena kan kita kan ngomongin gini kan berkali-kali kan. Ya. Nggak didengerin juga kan. Ya. Maksud gue, sorry. Boleh gue nggak sih? Boleh. Maksud saya gini. Optimis Bung dengan prestasi kita. Bukan. How this country value education yang tadi saya bilang itu. Iya. Itu sangat lemah. Jadi mempersilahkan kroni-kroni untuk lebih berpartisipasi, yang padahal begitu kroni-kroni berpartisipasi, yang diutamakan adalah kepentingan dirinya dan kehidupan dirinya. Saya berkali-kali mengatakan, Kang Doni Oskaria, Kang Rosan, coba tolong dicek. Teddy Barata lah misalnya, tolong dicek komisaris-komisaris yang memang pendidikannya menurut saya tidak sesuai dengan kebutuhannya BUMN. Ya udah diganti aja lah, kayak nggak ada orang lain aja. Ya. Masa untuk urusan komisaris dipersilahkan untuk tidak S1? Kan nggak gitu dong. Sementara orang-orang itu banyak sekali yang berkuliah, sekolah, mengeluarkan segala daya upaya untuk bisa S1. Kalau nggak gitu Unpam nggak rame. Itu Unpam kan saya bulanan. Jadi maksud saya, how this country value education ini menurut saya perlu ditingkatkan. Kenapa? Sehingga mereka juga sadar diri akan meritokrasi dan tugas-tugasnya. Pak Prabowo tuh pernah ketangkep kamera, nggak hafal menterinya kok. Dia puji, bagus tuh Menteri Kehutanan, melakukan ini, itu. Coba siapa Menteri Kehutanan? Berdiri Raja Juli. Oh kamu, kata Prabowo. Aduh. Jangan-jangan belum pernah ketemu presiden juga. Nah, jangan begitu. Begitu, oh kamu secara komunikasi, untung presiden nggak ngomong, nggak jadi deh saya puji. Gitu, untung aja nggak begitu. Tapi maksud saya, kenapa kemudian presiden tidak mengenal menteri-menterinya? Karena mungkin menteri-menterinya juga less prestasi. Ya. Jadi kalau kemudian, ini sebelum kita bicara hilirisasi ya, kalau misalnya memang harus dilakukan reshuffle, ya reshuffle aja. Ya. Karena gini loh, saya nulis buku Bang, judulnya Estafet Ideologi Sumitro ke Prabowo. Salah satu beban Pak Prabowo untuk menyelesaikan program Sumitro atau melaksanakan program Sumitro ini adalah time constraint, durasi waktunya. Dia cuma punya waktu kurang dari 10 tahun. Sementara bapaknya, Pak Sumitro dengan program-program bagus ini, dia waktu itu nulis sebagai menteri.
di Soekarno dia menteri, di Soeharto dia menteri, dan dia nggak punya ketergesaan untuk melaksanakan itu karena sifatnya menteri kan menawarkan ke presiden. Sekarang Prabowo ini presiden, dia punya time constraint untuk melaksanakan itu, maka menurut saya dia harus memilih. Nah, yang dia pilih saat ini adalah ideologi sosialisme itu dengan Undang-Undang Dasar pasal 33. Apakah itu kemudian menyakitkan? Menyakitkan juga. Mungkin untuk beberapa menterinya mungkin belum paham juga apa maksud Pak Prabowo dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebelum kita bicara ke hilirisasi, menurut saya menteri-menteri ini harus paham dulu apa kegiatannya. Saya yakin waktu bukan yakin lah, curiga waktu retret itu mereka tuh ya kaget, bete, tapi ya udahlah daripada gak jadi menteri gitu. Jadi di pikirannya cuma semoga 2 hari lagi selesai. Begitu malam tiba, besok pagi ini tinggal besok nih. Ini terus kemudian jadi menteri lagi kan gitu. Tapi apakah mereka kemudian memahami bagaimana kerja-kerja Pak Prabowo? Menurut saya yang paling paham itu ya, mohon maaf, mungkin Teddy, Sudaryono, Prasetyo dan kawan-kawannya aja. Yang memang ya udah nggak ada intensitas apa-apa, pokoknya ikutin apa kata Prabowo. Mungkin yang lain-lain sibuk nih, kalau gue begini, ntar partai gue gimana ya? Kalau gue begini partai gue lolos verifikasi nggak ya? Kalau gue begini ntar gimana? Kalau ntar begini gimana? Jadi banyak sekali faksi-faksi yang ada di sana sehingga ini ya mau fokusnya kemana? Tapi Bang Zulfan, saya sekali lagi menggarisbawahi, kita nggak boleh lelah untuk menyampaikan masukan kritis kepada pemerintah. Walaupun ada kata-kata pemerintah boleh juga dong mengkritik rakyatnya, bodoh amat gitu. Kenapa? Karena apapun itu kita pasti terganggu kok dengan perbaikan negeri ini. Makanya kemarin saya sempat kasih masukan juga buat teman-teman di kabinet bayangan. Saya rasa namanya kurang tepat kalau bayangan. Karena bayangan itu kan butuh cahaya. Nah, siapa yang akan mensuplai cahaya? Apakah orang-orang kaya? Gitu. Dan kemudian bayangan itu tidak akan pernah bergerak kalau tuannya tidak bergerak. Apakah mereka punya toke juga supaya menggerakkan itu? Jadi maksud saya, ya walaupun mereka berkelit bahwa enggak kok, kita hanya mengawasi saja kemudian kita memberikan masukan. Tapi menurut saya, kalaupun oke, langsung saya sebut kami adalah kabinet tandingan. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, kemudian saya telah saya pikir-pikir, ini suasana kebatinan kita sama lah ini. Deg-degan kalau ngomong sama pemerintah itu kan. Ya itu kita ngundang Ferry Latuhin aja diundang, langsung dipanggil kantor pajak. Hey, kamu gitu. Hey, lu ngasih berapa ke Ferry Latuhin waktu podcast? Ya gue bilang, ya saya ini dosen Pak Pajak. Jadi saya kalau kasih orang podcast nggak kayak Bang Zulfan lah, saya kasihnya buah atau saya kasih cookies gitu. Saya jelaskan begitu. Tapi maksud saya, aduh, ya saya sih seneng 2 hal saya. Yang pertama, gue sebagai warga negara, gue penuhi kewajiban gue diundang untuk melaporkan, menjelaskan sama kantor pajak, ya gue datang. Yang kedua, ternyata orang-orang kantor pajak itu nggak seserem yang gue pikir. Mereka tuh sangat profesional, baik gitu ya, dan memang bicara seperlunya dan apa adanya gitu. Aman ya? Aman. Jadi menurut saya ya udah gitu. Kan bisa diedit. Nanti besok dipanggil jadi duta pajak kan. Ya maksud saya banyak hal memang kita bicara seperti ini juga di sisi lain kan mereka kan juga nggak mikirin gitu. Yang mereka pikirin kan yang penting Prabowo nggak marah gitu. Gitu sih Bang. Dan Bagaimana? terbukti nggak marah ya. Terbukti nggak marah, dia happy aja katanya. Ya oke lah, saya kira masing-masing 2-3 menit ya, untuk memberikan bukan closing ya. Artinya kalau masih ada yang perlu dijelaskan, silakan karena kita sudah hampir 1,5 jam ini. Silakan. Ya, singkat aja Bang. Sebenarnya konklusi kita tadi, sebenarnya kan masih ada harapan ya terkait pemerintahan ya. Cuman memang harapan ini akan kuat melentingnya Bang. Karena pertama program populis ini kan resistensi di awal kan hampir nggak ada. Bagus lah. Nah, tinggal catatannya adalah impact ke publik. Misalnya cita-cita MBG dulu di awal kan sebenarnya menghidupkan
termasuk pasar rakyat di bawah kan gitu ya, termasuk koperasi desa ini kan ya harus dipikirkan bahwa bukan cuma soal bangunannya ada, tapi soal kebermanfaatan di bawah ya. Jadi jangan sampai persepsinya itu untuk media distribusi. Nah, semestinya kan jadi media untuk produksi di level desa misalnya. Jadi beberapa program strategis itu saya pikir punya peluang untuk mewujudkan harapan Mr. Kodari ya. Nanti juga naik kan gitu saya. Tapi kalau itu nggak diantisipasi dan hanya memikirkan secara kuantitas bukan kualitas, saya pikir kita hanya menunggu juga nih tahun depan pembicaraan kita nggak jauh dari angka-angka ini kan gitu. Ya nanti kan kita naik. Bagaimana tuh? Naik apa? Itu udah bilang sih ya naik. Begini, saya punya 2 poin terakhir lah. Satu, kalau kita perhatikan berbagai kritik ya, yang menyuarakan apa yang terjadi di lapangan itu kan terhadap kebijakan maupun terhadap tata kelola pemerintahan itu kan tidak ke jantungnya, tidak ke ide dasarnya. Seperti yang kalau memang ide-ide dasar seperti misalnya KDMP, MBG, rumah rakyat, 3 juta rumah rakyat, itu kan idenya itu kebanyakan tidak dikritik orang, idenya. Iya. Yang dijadikan persoalan adalah implementasi dan tata kelola gitu. Jadi tugas pemerintah nggak berat-berat amat sebetulnya. Perbaiki aja implementasi dan tata kelolanya gitu. Implementasi dan tata kelola itu termasuklah di dalamnya prioritas karena ada keterbatasan anggaran dan sebagainya. Itu kan gitu. Jadi memang ya tidak bisa mengerjakan semua hal, harus ada yang dipilih gitu. Kan itu memang menjadi pemerintah, menjadi menteri itu sulit karena harus punya kemampuan melakukan prioritisasi kan untuk mengambil kebijakan. Jadi tidak bisa melakukan semua hal untuk mencapai semua tujuan. Harus ada kemampuan untuk mengelola dan melakukan implementasi secara yang bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita ingin tersebut. Itu satu. Yang kedua, saya kira yang kok jadi saya lupa yang kedua ini, bahwa pemerintahan yang ada sekarang itu harus kembali mencoba untuk melihat bagaimana cara-cara yang terbaik untuk jangan sampai kepercayaan rakyat itu hilang, gitu, ya. Nah, karena itu kan modalnya. Kepercayaan rakyat itu sangat penting, termasuk soal ekonomi, Bang. Kan pemerintah sekarang bisa mengatakan misalnya, ya ekonomi itu memang sulit, masuk akal. Kenapa? Karena memang kan situasi ekonomi dunia juga sulit, ya. Misalnya soal harga BBM segala macam itu kan. Siapa yang bisa ngatur perangnya kapan selesai di antara Amerika Serikat, Israel dan Iran? Perang aja nggak tahu kapan berakhir. Nah itu kan, dan itu pasti berpengaruh ke kita. Oke, menurut saya masyarakat kita paham itu. Buktinya apa? Ingat waktu COVID, betapa terpuruknya ekonomi kita di waktu COVID, tapi approval rating presiden tidak buruk waktu itu. Masyarakat mengerti. Masyarakat mengatakan ekonomi sangat buruk. Tapi ketika ditanya apakah di-approve atau tingkat kepuasan kepada presiden bagian, bagus. Itu artinya masyarakat soal kepercayaan dari masyarakat bahwa pemerintah ini bekerja, bahwa ada kebijakan yang dikerjakan dengan baik, tetapi batasan-batasan atau keterbatasan-keterbatasan yang memang tidak bisa dihadapi oleh pemerintah itu masyarakat bisa mengerti. Nah, trust dan kepercayaan itu atau kepercayaan yang penting. Saya dengar dari teman-teman ahli ekonomi, nah. Salah satu problem dari ekonomi kita sekarang adalah kepercayaan itu, kepercayaan kepada misalnya investor. Ini saya mengutip teman-teman ekonomi lah. Mengapa investor nggak masuk atau menahan investasi atau malah pergi keluar? Itu karena mereka nggak yakin dengan ketidakpastian yang demikian banyak di sini. Ketidakpastian. Tahu-tahu tiba-tiba kebijakan bisa berubah gitu kan. Kan pernah beredar tuh surat dari Kamar Dagang dan Industri Cina atau apa. Ya kan? Kadin Kadin Cina kan?
Yang jarang, saya nggak pernah tuh lihat surat kayak gitu dari Kadin seperti dari Apalagi Kadin negara Cina, lain seperti itu, apalagi apalagi Cina kan, mereka mengeluhkan ketidakpastian itu. Jadi kalau ketidakpastian itu tidak dibenahi juga, maka tingkat kepercayaan bukan hanya dari masyarakat, tapi juga dari dunia apa istilah teman-teman itu dari market itu akan sulit didapat. Nah, kalau itu tidak ada ya susah pemerintah untuk memperbaiki keadaan. Ya, Ngeri. Iya, saya kira gini Bang, ada dua hal ya yang saya sampaikan. Saya setuju dengan tadi apa sampaikan terakhir Mas Jayadi ya, menjaga kepercayaan atau harapan publik dari masyarakat itu penting ya, lakukan oleh Presiden karena itu kan sumber legitimasi Bang. Legitimasi yang awal itu kan kemenangan pemilu, tapi dalam masa pemerintahan itu kan legitimasi juga harus dijaga. Makanya di sini survei itu, data survei itu pentingnya di situ. Untuk barometer dan termometer legitimasinya itu, sekaligus juga untuk evaluasi ya, karena kalau parlemen kan nggak mungkin bikin assessment seperti itu ke DPR ke presiden ya, bersuara aja kita kadang lihat ragu-ragu itu bersuaranya gitu ya. Nah itu makanya untuk menjaga legitimasi itu Bang, tentu perlu mengedres atau merespon hal-hal yang muncul ya di dalam dinamika. Kita ambil dari data survei ini, itu kan jelas ya, isu ekonomi jadi isu utama, ya kan? Kita paham bahwa isu ekonomi ini itu presiden dalam proses punya mimpi besar, merombak struktur ekonomi politik Indonesia, kira-kira gitu. Yang dulunya disegelintir oligarki, kira-kira gitu, yang bahkan dia tidak bisa tunduk pada negara atau pemerintah, kira-kira gitu. Kemudian dicoba sentralisasi, tapi gara-gara riset ekonomi politik, struktur ekonomi politik ini kan terjadi kemandekan di sana sini, ya sentralisasi anggaran dan seterusnya yang bikin Pemda juga kalang kabut dan lain-lain, masyarakat juga kemudian menjadi tidak kesulitan, ruang space-nya itu kesulitan sekali dalam aktivitas ekonomi. Nah, mimpi ini kan bisa dijelaskan. Nah, kabinet sedang bekerjanya sudah sampai mana kan gitu. Makanya di situ evaluasi tata kelola tadi Mas Jadi ngomong transparansi itu disampaikan. Banyak ya kalau kita simak juga di teman-teman yang lain yang di ahli ekonomi kan banyak kritik. Ini Danantara ini laporannya gimana? Kita nggak tahu. Nah, contohnya begitulah. Apa yang dikerjakan dengan mengelola aset sebesar itu, program-program prioritas pemerintah dari kementerian yang lain kayak apa? Ini semua nggak ada report yang memberikan harapan juga gitu loh Bang. Sebenarnya masyarakat kita itu dasarnya baik. Baik artinya apa? Punya pandangan yang selalu positif, cenderung positif pemerintah. Makanya approval rating kalau di Indonesia itu kan sebenarnya rata-rata tinggi Bang, dibandingkan negara kayak Amerika. Presiden di Amerika dapat 50-60 itu udah hebat Bang. Kan gitu kira-kira. Di negara yang kritis itu biasanya kayak gitu. Nah di kita itu masyarakat kita baik dan cenderung trustnya itu tinggi ke pemerintah. Kalau pemerintah menunjukkan ya apa yang upaya yang sudah dilakukan, ya pemberantasan korupsi misalnya itu dilakukan saat kayak misteri di balik tadi 4 kilogram Indonesia emas gitu yang belum terjawab. Nah hal kayak gini kan juga menjadi pertanyaan besar yang menurut saya transparansi itu penting. Nah poin yang terakhir itu disinilah pentingnya komunikasi publik yang baik Bang. Nah komunikasi publik yang baik itu berdasarnya adalah yang pertama jelas tidak denial. Ya, tidak menolak, tidak menyangkal dengan gitu ya, tapi justru secara terbuka dan menyampaikan dan secara transparan memberikan penjelasan dengan baik. Dan itu kan kerja kolektif Bang, nggak bisa juga Bang. Misalnya hanya sekedar mengandalkan Mensesnek atau siapa, nggak bisa menurut saya. Ya semua dari instrumen kementerian yang dimiliki Pak Prabowo itu menurut saya punya cara untuk bisa menjelaskan dan memberikan penjelasan ke publik tanpa terjebak pada ya sekedar isu-isu yang viral-viral Bang, tapi mencoba gitu ya merespon secara komprehensif, terutama pada program unggulan ya, yang tadi bahasanya Mas Jayadi bisa juga menjadi pemantik, bisa juga menjadi instrumen yang menurunkan. Nah ini yang menurut saya penting dilakukan oleh kabinet dan tim yang ada di pemerintahan Pak Prabowo hari ini. Ya kita kan mengharapkan bahwa pemerintah ini bukan reaktif kan, tapi pemerintah yang aktif. Ya. Misalnya begini, Mas Ensat, kalau dulu itu kan masing-masing menteri memberi masukan kepada Menteri Penerangan tentang apa program-program mereka yang akan di-launch kan, akan dipublish gitu. Jadi Menteri Penerangan ketika konferensi pers itu dia jelas. Sekarang ini apakah menteri itu memberikan masukan kepada Bakom? Misalnya kan,
kepada Bakom, ini ada isu ini, ada perkembangan ini kan. Ini mungkin Bakomnya juga nggak ngerti program dan apa pencapaian-pencapaian dari masing-masing anggota kabinet gitu, Bung Isat. Iya sih. Iya sih. Kalau menurut saya gini sih, kan sering ditanyakan ya, sebenarnya para menteri ini bisa melakukan hal yang mudah sekali kalau ditanya apa yang sudah Anda berikan kepada negara ini. Kalau menurut saya, mundur aja, emang kalau nggak mampu, kan gampang ya. Kita nggak usah ngapa-ngapain lah ya. Apa yang telah kau berikan pada negara ini? Saya mundur pada saat saya menyadari saya tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan presiden. Kan itu keren ya. Keren. Jadi dan itu juga kalau mau bantu presiden ya caranya begitulah. Ya mundur aja gitu. Indonesia nggak akan kehabisan orang pinter kok. Saya yakin masih banyak orang pinter yang bisa menyelesaikan itu. Sangat banyak di luar itu orang pintar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya penyuka mazhab selesai nanti 2029. Jadi saya bukan orang yang pengen terjadi chaos kemudian turun di tengah jalan gitu. Pilih yang lain atau triumvirat gitu, atau ada wacana amit-amit Gibran yang naik gitu ya. Saya nggak pengen. Jadi menurut saya gini aja. Saya sih oke, saya kasih kesempatan kepada Prabowo dan pemerintahannya untuk menyelesaikan ini semua sampai 2029. Kalau kemudian 2029 memang nggak bagus gitu, jangan melakukan manipulasi kepada demokrasi sehingga harus diperpanjang gitu. Jadi saya sih ya udah, masih ada 2 tahun, 3 tahun, silakan diberesin. Kalau memang percaya bahwa KDMP itu bagus dengan kipas angin yang mahal, silakan aja. Tapi ya tolong kenyamanan rakyat juga diutamakan gitu. Kan kita mengharapkan Indonesia ini ya memang rumah yang nyaman buat kita lah. Gitu aja sih Bang sebetulnya. Jadi ya Simpel ya. itulah. Simpel tapi berat untuk dijalankan. Itu masalahnya. Nggak mau mundur soalnya orang. Ya karena ini berkepentingan. Ya. Baiklah, saya kira kita 1,5 jam lebih kita ngobrol. Mudah-mudahan ini besar manfaatnya. Ya kalau didengar oleh Presiden sangat bagus ya. Apa yang hasil kita bicarakan ini karena kita semuanya nggak kepengen jadi menteri ini, nggak kepengen jadi pejabat, cuma jadi kepengamat aja kan. Tapi kita doakan aja kalau ada yang jadi, alhamdulillah kan, bisa memperbaiki keadaan lebih baik gitu. Kalau sama juga kita marahin lagi. Kita marahin lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Thank you Bang.